Perkenalkan, nama saya Angelina Devternakoro, kelas 1C, NIM 2103020084, Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin mereview tugas mingguan ke-6 dengan buku berjudul Memperkenalkan tentang Teori Sosiologi. Pengantar. Marx dan para teoretisi yang lebih baru yang sebagian dipengaruhi oleh Marx, seperti para teoretikus kritis, akan berargumen bahwa ideologi kebebasan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kebebasan politik dan demokrasi dunia sekarang ini telah menjadi kebebasan untuk berbelanja. Dengan mengenal berbagai teori dan ide yang terdiri dari teori sosiologi, kita akan mengembangkan kompetensi untuk menganalisis kompleksitas kehidupan sosial dengan cermat. Teori sosiologi berfokus pada sebagian makro atau skala besar struktur sosial seperti kapitalisme, birokrasi, struktur pekerjaan, gender, politik, dan ras. Migrasi membentuk organisasi, lingkungan sosial, bagaimana struktur ini membatasi pilihan dan peluang yang tersedia untuk setiap individu, keluarga, atau kolektivitas yang besar. Bab 1. Karl Marx. Marx telah mati selama lebih dari ratusan tahun dan komunisme, sistem politik yang dikaitkan dengan visi teoritisnya, telah menghilang di seluruh dunia. Sejarah Marx menekankan tidak hanya berkembang terlepas dari individu dan hubungan sosial objektif yang mengkondisikan kehidupan mereka. Marx pada kenyataannya memiliki pandangan yang sangat positif tentang kerja, dan dia melihat keterampilan dan kapasitas produktif individu sebagai bagian dari integral dari apa artinya menjadi manusia. Dalam analisis Marx tentang kapitalisme, bukan hanya pekerja upahan, tetapi juga kapitalis yang teralienasi. Singkatnya, meskipun pemilik atau eksekutif kapitalisme jauh lebih kaya daripada pekerja, namun karena akumulasi kapital dalam hidup mereka juga mengasingkan diri. Tetapi di bawah kapitalisme, kapitalis dan pekerja sama-sama adalah pelayan kapital. Bab 2. Emil Durkheim. Durkheim menyatakan fakta sosial adalah cara bertindak apapun memberikan batasan eksternal kepada individu atau yang umum di seluruh masyarakat tertentu, sementara memiliki keberadaannya sendiri terlepas dari manifestasi individualnya. Durkheim menekankan sifat unik dan kolektif kehidupan sosial, yaitu fakta sosial memiliki keberadaan eksternal yang independen dari setiap individu dan mereka membatasi perilaku sosial. Masyarakat dan komunitas tradisional cenderung dicarikan oleh sesama, oleh kesamaan yang ada di antara orang-orang. Dalam masyarakat perkotaan modern, tidak seperti dalam masyarakat tradisional. Durkheim berpendapat hati nurani kolektif kurang kuat dan kurang mencakup dan kurang mengendalikan individu. Bab 3. Max Weber. Dia adalah tugas sosiolog untuk memahami semua motivasi yang bervariasi yang mendorong tindakan sosial dan melakukannya untuk mencapai pemahaman tentang mengapa individu dan institusi dan seluruh masyarakat berperilaku dengan cara tertentu. Mengapa mereka melekatkan makna pada beberapa tujuan dan bukan yang lain. Poin penting bagi Weber bagaimanapun adalah bahwa nilai-nilai terlepas dari konten atau substansinya tidak hanya memotivasi tindakan, tetapi juga dapat memotivasi tindakan rasional, yaitu memotivasi individu, kelompok, dan organisasi untuk bertindak dengan cara yang sangat terancam, metodis dalam mengkualisasikan nilai-nilai tersebut. Bab yang keempat, fungsionalisme dan modernisasi. Ke dalam teks ini, Person berbaris bertekad untuk memberikan teori tindakan sosial yang sistematis, abstrak, dan dapat digeneralisasikan. Seperti Durkheim yang menggarisbawahi fungsi struktur sosial tertentu, Person dianggap sebagai struktur fungsionalisme karena fokus utamanya adalah analisis struktur sistem sosial dan subsistemnya dan konsekuensinya bagi atau relevansi fungsional dalam memelihara masyarakat, tatanan sosial, keseimbangan sistem. Tanpa sumber daya budaya yang diperlukan untuk diasimilasi melalui internalisasi, tidak mungkin tingkat kepribadian manusia muncul dan karenanya
jenis sistem sosial manusia berkembang. Masyarakat modern adalah masyarakat bertingkat. Tetapi sistem stratifikasi didasarkan pada peringkat diferensial yang terkait dengan kompetensi dan prestasi yang dicapai secara individu daripada karakteristik yang hasil ditentukan oleh latar belakang keluarga atau etnis. Bab 5, teori kritis teknologi, budaya, dan politik. Disebut demikian karena menekankan penggunaan akal yang kritis dan relevatif dalam menilai dan memajukan penerapan nilai-nilai pencerahan masyarakat, penghapusan pemikiran kritis, dan penindasan perbedaan pendapat yang berarti baik dalam opini politik, nilai-nilai sosial, atau pilihan mode melucuti individu dan masyarakat dari kemampuan untuk membentuk masyarakat yang egaliter dan sepenuhnya demokratis. Oleh karena itu, para ahli teori kritis menganjurkan bahwa individu harus terlibat dalam kritik sistematis secara di mana masyarakat diatur dan tujuan yang dilayani. Bab ke-6, konflik kekuatan dan ketergantungan di proses makro masyarakat. Bagi De Vondort, masyarakat terdiri dari kekuatan yang tidak setara dan kepentingan kelompok yang bersaing, dan harus dipahami dalam hal pemaksaan dan batasan daripada kepatuhan sukarela atau konsistensi. Kekuasaan dia berpendapat terbagi secara tidak merata dan karenanya menjadi sumber gesekan yang bertahan lama. Sebuah poin yang kita lihat berulang kali digarisbawahi dengan berbagai konflik etnis dan kelompok lain yang menjadi ciri dari kepentingan mereka yang berkekuasaan pada waktu tertentu. Kita dapat menyimpulkan kepentingan mereka yang tidak berdaya dan dengan mereka arah perubahan. Bab 7, tukar jaringan dan teori pilihan rasional. Pertukaran adalah bentuk paling murni dan paling terkonsentrasi dari semua interaksi manusia, di mana kepentingan serius diperhatikan setiap percakapan, setiap cinta, setiap permainan, setiap tindakan saling memandang. Bagaimana ketidakseimbangan kekuatan berdampak pada pengembangan kepercayaan adalah salah satu pertanyaan yang dieksplorasi oleh sosiolog kontemporer yang menguraikan pendapat psikologi sosial untuk mempelajari jaringan pertukaran sosial. Semua teori yang berfokus pada pertukaran memproyeksikan pemahaman utilitarian atau kepentingan pribadi tentang individu dan hubungan sosial. Bab yang ke-8, interaksionisme simbolik. Meskipun banyak teori ahli membahas peran sosial itu adalah elemen pertukaran simbolik untuk Goffman, sosial kehidupan pengajian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah pertunjukan oleh aktor-aktor sosial yang berbeda peran, bagian, dan rutinitas pada berbagai tahap. Bab yang ke-10, teori feminis. Pada tahun 1985, dua sosiolog feminis terkemuka, Judith Stadtchen dan Biri Thorne, didiagnosis revolusi feminis yang hilang dalam sosiologi. Mereka berpendapat bahwa sosiologi resisten terhadap tantangan teoritis yang disajikan oleh feminisme, dan untuk memikirkan kembali masalah sosiologi berdirinya premisi ketidaksetaraan gender dalam semua proses sosial. Feminis terdiri berbagai macam topik. Inti dari teori feminis adalah fokus pada ketidaksetaraan perempuan dan bagaimana ketidaksetaraan itu terstruktur dan dialami tingkat makro dan mikro. Bab yang ke-11, Michael Foucault, mendisiplinkan tubuh. Meskipun tubuh sering dikaitkan dengan beasiswa feminis, Foucault tidak dianggap feminis. Bahkan, ia banyak dikritik oleh para sarjana feminis karena intelektualnya abstraksi dan pengabaian terhadap pengalaman subjektif dari individu yang diwujudkan. Foucault berpendapat bahwa biopower, yaitu menghubungkan proses biologis dan kekuatan ekonomi politik, bertepatan dengan industrial dan pertumbuhan kapitalis pada abad ke-18 dan ke-19. Dan dalam ekspansi terkait bangsa state dan lembaga sosial lainnya. Bab yang ke-12, balapan, rasisme, dan konstruksi kebenaran rasial. Dunia telah banyak berubah sejak zaman Fanon. Sejarah panjang aktivitas kulit hitam dimajukan kesejahteraan ras telah membantu memastikan peningkatan incorporation orang kulit hitam
dan minoritas lainnya ke dalam politik, bisnis, akademis, dan profesi. Bab yang ke-13, reproduksi sosial ketimpangan. Apa yang terdiri dari modal ekonomi sangat sederhana dan mudah diukur. Uang dalam bank, rumah, kepemilikan dan properti lainnya, aset investasi, dan lain sebagainya. Konsep Bourdieu tentang modal sosial dan modal budaya mengikuti logika akuisisi, penggunaan, dan pertukaran yang sejajar dengan cara kita berpikir tentang modal ekonomi. Meskipun konsep-konsep ini lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur. Sekian dari saya, terima kasih.